مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Huda yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam hari ini kembali kita sama-sama bisa berhadir di ruangan Masjid Al-Huda yang sama-sama kita cintai dan muliakan ini, melaksanakan aktivitas rutin kita di bulan Ramadan, yaitu salat maghrib, salat isya, dan salat tarawih berjamaah. Salawat dan khususnya kita semua yang hadir di masjid ini, keluarga kita yang ada di rumah dan dimanapun berada, serta kepada seluruh umat Muhammad ila yaumil qiyamah. Jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada khilaf kita pada malam hari ini, ada yang malam ini malam ke-15, insyaallah ada yang malam ke-16. Tetapi jemaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan ini marilah kita sikapi dengan berdasarkan hadis Rasul. Ungkapan Rasul, apa kata Rasul? Perbedaan di antara umat itu rahmat, kata Rasul. Al-ikhtilafu min ummati wa rahmah. Jadi jangan kita permain sampai kapanpun akan tetap ada. Suatu ketika Kiai Hasim Muzadi kalau tidak keliru, tatkala diundang oleh Wakil Presiden Yusuf Kala, diundang, kemudian PP Muhammadiyah juga diundang, dipertemukan. Ini jangan sampai umat ini ribut. Kenapa ini Muhammadiyah dengan NU maaf tidak bisa bersatu nih dalam hal Ramadan? Kata beliau, maaf Pak Wakil, bagaimana bisa satu pendapat kalau cara pandang melihatnya berbeda? Sampai kapanpun tidak akan bisa, kecuali pas memang hitungannya. Ada yang secara ruqyah, ada yang secara hisab. Jadi metode berbeda, maka akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Tetapi mari kita sikapi perbedaan ini dengan berdasarkan kalam Rasul, bahwasanya itu adalah rahmah dan jangan kita permasalahkan. Kau menyiapkan Allah, namun topik pembahasan ulun pada malam hari ini bukan itu fokusnya. Kalau malam ini ada yang menyatakan 15 atau 16, berarti kita satu malam atau dua malam lagi kita akan mendapat yang namanya malam 17 Ramadan. Maka di malam 17 Ramadan itu ada satu peristiwa penting, Bapak jemaah sekalian, yang disebut dengan nuzulul Quran. Bahwasanya di malam 17 Ramadan itu Allah turunkan sebuah kitab yang paling mulia yang merupakan satu petunjuk, kitab yang menjadi petunjuk bagi kita umat Islam, bahkan seluruh umat manusia sebenarnya hingga akhir zaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang belum sampaikan di depan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Sebenarnya petunjuk bagi semua umat manusia. Bukan kita umat Islam saja, tapi Al-Qur'an itu merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, ini adalah salah satu dari sekian banyaknya keutamaan dan kemuliaan daripada Al-Quran. Di antaranya yang pertama tadi, Al-Quran itu merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Paling tidak ada 3 garis besar petunjuk di dalam Al-Quran. Petunjuk tentang beribadah, petunjuk tentang bermuamalah, dan petunjuk tentang bermuasyarah. Ibadah terbagi lagi menjadi 2, ada ibadah mahdhah, bagaimana mengeluarkan zakat dan lain sebagainya, itu diatur di dalam Al-Quran. Itu adalah tata cara kita beribadah, petunjuk kita beribadah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, petunjuk kita bermuamalah, bagaimana kita melaksanakan hak jual beli, bagaimana kita berakad di dalam jual beli tersebut, maka diatur di dalam Al-Quran. Walaupun memang Al-Quran tidak satu-satunya sebagai rujukan kita umat Islam.
Al-Quran memang bukan satu-satunya rujukan untuk umat Islam, karena Rasul pun menjelaskan kepada kita. Kata Rasul, "Taraktu fi amraykum lan tadillu ma saktum bihi, wa kitabullah wa sunnatun nabi." Aku tinggalkan dua perkara pusaka pada bagi kalian semua, yang apabila kalian berpegang pada keduanya itu maka kalian akan selamat. Apa itu? Kitabullah wa sunnatun nabi. Ada kitabullah Al-Quran, ada sunnah Rasul. Fungsi sunnah Rasul adalah menjelaskan sesuatu yang sifatnya sama di dalam Al-Quran, yang awam maka dijelaskan oleh Rasul di dalam hadisnya. Jadi fungsi hadis memperjelas apa yang di dalam Al-Quran, yang sebenarnya induk daripada semuanya adalah Al-Quran juga. Bagaimana kita bermuamalah diatur di dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagaimana kita bermuasyarah. Muasyarah itu apa? Bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita itu bertetangga. Bahkan Rasul SAW pun menjelaskan, orang yang baik itu adalah orang yang apabila tetangganya aman di sekitarnya. Orang yang baik itu adalah orang yang apabila dia bertetangga, tetangganya itu aman di sekitarnya. Bahkan tatkala dia tiada, tetangganya atau orang di sekitarnya itu merindukannya. Itu dilatur pula di dalam Al-Quran. Jemaah sekalian, banyak lagi daripada keistimewaan daripada Al-Quran. Paling tidak malam ini kita sampaikan 1, 2, atau 3. Yang kedua, Al-Quran itu adalah jemaah sekalian, mukjizat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada para nabi dan rasul sesuai dengan tuntutan zamannya. Kalau di zaman Nabi Musa, yang di saat itu adalah sihir menyihir.